hanya untuk mempersatukan suatu perbedaan pendapat saja, namun pertemuan semacam ini juga mampu menambah wawasan kita mencapai keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa di India ini. Pertanyaannya adalah kebimbangan tersendiri pada kaum muslim sehingga muncul Sunni atau Wahabi. Saya setuju dengan saudara kita ini bahwa semua muslim sebenarnya itu sama. Hanya saja mereka menamai kelompok mereka dengan beragam-ragam. Karenanya, sebagaimana saya menyeru umat Hindu kembali pada Veda, saya juga menyerukan kepada umat muslim untuk kembali kepada Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Imran ayat 103, dan berpegang teguhlah pada buhul tali agama Allah yang kokoh. Tali Allah di sini maksudnya adalah aturan Allah, yaitu Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Sebagaimana yang tertulis di Al-An'am ayat 159, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah Islam sehingga menjadi bagian yang sedikit, sesungguhnya Rasulullah tidak sekalipun menanggung atas mereka. Sesungguhnya memecah belah dalam Islam adalah haram. Adapun muslimin yang mengatakan kami bermazhab Salafi, Hanafi, Hambali, apakah ada nabi-nabi dengan nama itu? Nabi Hambali, Nabi Maliki, atau yang lainnya? Anda semua adalah muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 52 bahwa para penolong agama Allah dialah orang-orang muslim. Allah juga berfirman di surat Al-Imran ayat 67 bahwa para penolong agama Allah adalah orang-orang muslim. Juga dalam surat Fussilat ayat 33 bahwa semua penolong agama Allah adalah muslim. Allah juga menyebut Nabi Isa itu adalah seorang muslim. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang muslim. Jadi semua penolong agama Allah adalah orang-orang muslim. Begitu juga Allah menyebut Nabi Isa itu adalah orang muslim. Saya sebutkan 4 imam terkemuka di dunia, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Mereka semua adalah muslim. Dan seharusnya kita semua sama-sama menghargai mereka berempat, dan seharusnya Anda lebih menjunjung satu fatwa di dunia ini, yaitu fatwa dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam besar ini dilahirkan ke dunia bukan untuk menentukan mazhab baru yang harus dianut, akan tetapi mereka datang untuk mengajak seluruh umat muslim kembali lagi kepada Al-Quran. Maka dari itu dapat saya katakan berdasarkan hadis Tirmizi nomor 171 akan terpecah belah kaum ini. Kaum ini akan terpecah belah menjadi 76 golongan, sehingga Rasulullah SAW selalu meminta kita untuk kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Jadi silakan Anda menanyakan pada lembaga pendidikan di dunia Islam. Tanyakan saja kepada para ulama mana yang benar-benar murni dan benar. Jika ditanyakan kebenaran pribadi, apa yang disampaikan bukan apa-apa. Saya hanya menyampaikan firman-firman Allah melalui kitab Al-Quran yang saya baca. Jadi jika saya mengatakan sesuatu kebenaran, itu omong kosong. Allah lah yang mengatakan. Oleh karena itu saudariku, seharusnya jika benar-benar memahami, muslim tidak seharusnya terpisah. Muslim harusnya kembali pada fitrah Al-Quran dan tidak perlu memecah belah golongan. Dan Allah mengatakan tidak ada agama yang tidak berdasar kepada Al-Quran. Terima kasih. Saya Dr. Mohadir, praktisi kesehatan. Kemarin saya menghadiri kajian dari Abdurrahim Green. Saat itu ada seorang penanya yang menanyakan tentang surga yang akan dimasuki kaum mukmin. Dan kapankah sebenarnya kita akan masuk surga itu? Dan jawaban dari Tuan Green belum memuaskan saya, sehingga saya membutuhkan jawaban yang lebih jelas lagi tentang surga. Jadi dapatkah Anda menjelaskan tentang konsep surga? Terima kasih. Pertanyaannya adalah apabila kita kembali kepada Islam kita akan dijanjikan surga, begitu yang disampaikan di Green saat di Amerika. Saya yakin bahwa Tuan Green pendapatnya akan sama seperti apa yang saya sampaikan. Nanti akan beliau juga memahaminya dengan baik. Berdasarkan pendapat bahwa mukmin akan kembali ke surga dan non-muslim akan berada di neraka. Saudaraku, tentang
imbalan surga tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi yang dapat menjadikan orang masuk surga ada 4 hal, yaitu iman atau kepercayaan, orang yang berbuat kebaikan, orang yang menasihati untuk kebenaran, dan menasihati untuk kesabaran. Apabila 4 hal ini tidak terpenuhi, maka tidak ada kemungkinan untuk masuk surga. Jadi bukan hanya orang yang bernama Muslim saja yang akan masuk surga, akan tetapi ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi, seperti yang termaktub dalam surat Al-Ankabut ayat 2, yang mana isinya, dan hanya karena saya Muslim, saya mengira akan masuk surga. Tentu saja Allah akan menguji kalian. Jadi hanya menjadi Islam saja tidak menjamin orang itu masuk surga. Akan tetapi kita harus mengamalkan tuntunan dalam Islam. Kata Islam berasal dari kata salam yang berarti damai. Jadi siapapun yang berpegang teguh pada ajaran Allah dan mengamalkan tuntunannya, maka inilah yang disebut kaum muslim. Jadi untuk mendapatkan surga, bukan hanya untuk menjadi muslim saja, tapi Anda juga harus memiliki iman. Seperti rukun iman yang saya sebut sebelumnya, melakukan kebenaran dan saling menasihati dalam kebajikan dan sabar. Jadi itulah Islam yang dimaksud untuk masuk surga. Bukan karena orang yang Pakistan atau orang Arab Saudi maka akan masuk surga hanya karena orang-orang tersebut mengenal ajaran Islam. Bukan seperti itu, saudaraku. Orang yang masuk surga itu adalah yang melaksanakan segala perintah Allah, bukan hanya karena menggunakan nama julukan Allah pada belakang namanya makanya bisa masuk surga. Bukan seperti itu. Jadi bukan karena nama belakangnya Green dan bukan nama Islami tidak akan masuk surga, tapi amalannya yang akan menjadi ia ahli surga. Dan yang kedua adalah berbuat kebaikan, yaitu amal perbuatan Anda harus selalu baik. Selanjutnya menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Jika Anda muslim dan mampu melakukan itu semua, insya Allah Anda akan mendapatkan jannah, yaitu surga. Cukup dengan pertanyaan ini. Saya rasa begitulah konsep surga. Bagaimana kita bisa masuk surga ke dalamnya? Jadi kita harus memiliki 4 hal tadi, saudaraku, yaitu iman, melakukan kebenaran, dan saling menasihati dalam kebajikan, dan juga sabar. Jadi insya Allah akan masuk surga. Terima kasih. Kita ada penanya lain. Sebutkan nama dan profesi Anda. Nama saya Rajiv, saya masih sekolah. Saya ingin menanyakan seperti ini. Jika Krishna dibolehkan menikah dengan ribuan perempuan, mengapa dalam Islam hanya dibolehkan menikah dengan 4 orang saja? Anda mengatakan bahwa agama Anda menghargai hak asasi manusia. Akan tetapi saya rasa ini hanya gambaran perspektif saja, karena saya melihat yaitu gambaran umat muslim yang ada di Gujarat. Di sana sangat memprihatinkan, dan saya rasa akan lebih baik mereka semua dibebaskan, tidak menganut apapun agama. Menurut saya itu lebih baik, seperti halnya komunisme yang pernah ada. Bagaimana pendapat Anda tentang pendapat saya tersebut mengenai pembebasan agama bagi mereka yang ada di daerah Gujarat tadi? Itu sangat memprihatinkan. Apakah perlu mereka ditolong atau harus berbuat apa? Saya ulangi pertanyaan saya. Jika Krishna dibolehkan menikah dengan ribuan perempuan, mengapa dalam Islam hanya boleh menikah hanya dengan 4 orang saja? Tapi Anda mengatakan bahwa agama Anda menghargai hak asasi manusia. Saudaraku, Anda menyatakan kenapa tidak komunis saja, begitu? Dan Anda juga menanyakan dalam agama Hindu, jika Krishna dibolehkan menikah dengan ribuan perempuan, kenapa Islam hanya boleh menikah 4 orang saja? Anda juga menanyakan kecantikan itu relatif. Bagi Napoleon, Cleopatra itu cantik. Bagi Anda, Aishwarya itu cantik. Itu menurut Anda, bukan menurut saya. Jadi cantik menurut saya berbeda dengan Anda. Saya sependapat dengan Anda tentang hal ini, tapi itu menurut Anda, bukan menurut saya. Tapi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah konsep yang sangat berbeda sama sekali. Saya contohkan kepada Anda,
pada mode di Amerika tidak akan sama dengan yang di sini. Dan saya sependapat dengan Anda bahwa menikahi satu wanita adalah bentuk penghargaan bagi mereka. Akan tetapi, siapakah yang akan memperhatikan jutaan wanita single di luar sana? Anda, Allah dalam firman Al-Qur'annya memberikan jalan keluar bagi Anda untuk mengatasi permasalahan sosial ini. Dan ini mengandung suatu kebenaran yang sesuai dengan firman Allah. Akan saya tanyakan kepada Anda hari ini, saat banyak wanita tanpa pendamping, siapa yang akan perhatikan mereka? Bisa jadi Anda mau mendermakan harta Anda untuk kebutuhan mereka, tapi bukan hanya itu yang dibutuhkan. Laki-laki dan perempuan mempunyai kebutuhan yang sangat mendasar menurut kedokteran. Bagaimana yang tercantum dalam Al-Quran? Dalam surat Rum ayat 21. Saya seorang praktisi kedokteran. Saya paham betul bahwasannya sesungguhnya perempuan tidak akan bisa menjadi perawan seumur hidup. Lalu apa yang akan terjadi jika mereka tidak mampu memenuhi keinginannya? Mereka akan lari ke dalam prostitusi. Apa yang akan Anda lakukan untuk menolong mereka? Allah memberikan solusi atas problem ini, yaitu membolehkan laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Memang di tuntunan Rasulullah boleh menikahi 4 wanita. Tapi saya tidak mengetahui apakah laki-laki muslim di India ada yang sampai 4 kali menikah. Saudaraku, tidak semua orang bisa menikah dengan lebih dari satu wanita. Namun banyak yang mampu untuk melakukannya. Tidak semua menikah dengan 4 istri. Sekarang kita kaji perempuan yang ada di Amerika, yang kiblatnya hak asasi manusia. Bagaimana mereka memperlakukan wanita tersebut. Di Amerika sana, wanita tidak lebih hanya objek eksploitasi. Tubuhnya dieksploitasi. Harga dirinya terinjak-injak, saudaraku. Mereka mengatakan mengangkat martabat wanita. Namun cobalah tengok apa yang mendasari emansipasi wanita tersebut. Lihatlah kontes-kontes wanita yang kerap diadakan, yang katanya mengangkat derajat wanita. Mereka dipakai untuk ajang, untuk menjual kosmetik, menjual busana vulgar. Mereka menjual pakaian dalam, bahkan mempertontonkannya. Mereka didandani dengan setengah telanjang, lalu berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki. Apa sih yang didapat dari kontes tersebut? Tidak lain adalah uang. Dengan ajang menampilkan kontes kecantikan akan terus mendatangkan uang bagi para pengusaha tersebut. Itulah yang mereka kerjakan untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Tidak. Dan di Amerika sana, di Amerika wanita tidak lebih hanya sebagai objek eksploitasi. Tubuh-tubuh mereka dieksploitasi, harga dirinya terinjak-injak, saudaraku. Mereka mengatakan mengangkat martabat wanita, tapi apa buktinya? Namun cobalah tengok apa yang mendasari emansipasi wanita tersebut. Lihatlah sekali lagi kontes-kontes wanita yang kerap diadakan, yang katanya hanya mengangkat derajat wanita. Mereka dipakai untuk ajang untuk menjual perhiasan, kosmetik, busana-busana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu apa yang terjadi jika mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk memenuhi keinginan mereka? Mereka akan lari ke dalam prostitusi. Kenapa? Karena mereka tidak menuntun ajaran Islam. Karena mereka tidak menuntun ajaran Islam. Sedangkan Islam mengajarkan mereka untuk menuntun, untuk menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu, untuk perbuatan yang di luar kehidupan manusia. Mereka dijaga untuk menggunakan kosmetik yang berlebihan, kosmetik yang mahal harganya, atau busana yang berlebihan, yang tidak berguna, yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang maksiat. Maka saudaraku, jika Anda mencintai wanita, jangan tontonkan mereka di muka umum. Jika Anda menyayanginya, hargai dan lindungi dia. Jangan mendiskreditkan mereka. Pertanyaan yang bagus. Saya setuju dengan saudari kita ini bahwa zaman sekarang ini sudah berubah. Namun saudariku, kita bisa membaca dari berbagai pemberitaan. Kematian pria masih lebih tinggi dari wanita. Kecelakaan, lebih banyak pria yang tewas daripada wanita. Penyakit, lebih banyak pria yang terserang penyakit daripada wanita. Dan saya setuju dengan Anda bahwa perempuan boleh berangkat ke medan perang. Itulah yang saya setujui. Kita berkaca pada negara Amerika. Di Amerika lagi gencar-gencarnya persamaan gender. Para wanita sedang banyak berkumpul dan ramai-ramai bergabung menjadi tentara. Tahukah Anda? Presiden Amerika saat itu, Bill Clinton,
ternyata melecehkan perempuan dalam kantornya saat itu. Di kantornya saja perempuan dilecehkan. Bagaimana jika mereka dikirim ke medan perang? Di Amerika yang notabene katanya menghargai persamaan gender dan menghargai hak-hak perempuan, tapi setiap menitnya terjadi lebih dari 2000 kasus. 2000 kasus pelecehan terhadap wanita, dan jika dihitung selama saya berdiri di sini, lebih dari 10.000 kasus pelecehan seksual yang terjadi pada wanita di Amerika. Itukah yang disebut namanya dengan persamaan gender? Ini sangat tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan setiap hari di media massa. Tapi kebalikannya, mereka lebih banyak pelecehan. Jadi mengapa Islam melarang perempuan untuk bekerja? Karena bekerja itu adalah tugas kaum pria, dan laki-laki harus mampu memberikan segala kebutuhannya. Kenapa? Karena Islam memang melarang perempuan itu untuk bekerja, dan untuk yang mencari nafkah itu adalah pihak laki-laki. Jadi laki-laki harus mampu memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh wanita. Mengapa perempuan tidak diperkenankan menari, menyanyi, ataupun berlenggak-lenggok, memamerkan auratnya di muka umum? Karena itu adalah untuk menjaga dari setiap perbuatan buruk laki-laki. Baiklah, maksudnya menyelaraskan akidah ajaran agama kita dengan perkembangan zaman, begitu? Jawabannya adalah aturan agama ini sudah sangat sempurna, sehingga tidak diperlukan lagi untuk penyesuaian. Dan apabila ada permasalahan baru dalam kehidupan, cobalah merenung dan kembalilah kepada peraturan yang sahih, pedoman kita kepada Al-Quran dan hadis. Apapun masalahnya, apabila populasi perempuan sedikit, bila perempuan banyak yang mati dan sebagainya. Saudariku, Tuhan yang menciptakan kita tahu akan segala apa yang terjadi. Dia tahu apa yang akan terjadi yang kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi baiklah, saya setuju denganmu. Bila mana suatu saat terjadi populasi yang sama antara laki-laki dan perempuan, dalam Al-Quran tercantum boleh menikah lebih dari satu istri. Tapi saudariku, saya muslim dan saya hanya memiliki satu istri. Istri saya cuma satu, dan saya masih belum tertarik untuk menikah lagi. Dan tidak masalah jika yang lain melakukannya. Dalam tuntunan boleh menikah lebih dari satu. Akan tetapi bagi yang mau menikah lebih dari satu, silakan. Namun hanya yang mau menikah sekali saja silakan. Tidak masalah bagi saya. Yang penting harus sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama, maka jangan lakukan itu. Saudariku, menikah lebih dari satu itu juga ada kriterianya sendiri. Harus ada keadilan antara istri dan istri tersebut. Allah juga menciptakan kita tahu betul apa yang akan terjadi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari saudara non-muslim kita. Nama saya Sirnam dan saya manajer dari suatu lapangan pekerjaan. Anda tadi mengatakan Dursasana memiliki lebih dari 3 istri. Namun dalam kitab yang saya baca, istrinya cuma 3. Menurut Anda menikahi lebih dari 1 istri adalah tuntunan Allah dan harus menjadi adil, dan itu adalah takdir. Dan orang yang tidak dapat adil, maka istrinya akan menderita. Jadi bagaimana kita bisa melewati ujian ini, dokter? Tolong penjelasannya. Baik, pertanyaannya masih seputar beristri lebih dari 1 dan harus berbuat adil. Bagaimana jika perempuan itu menderita? Dalam kitab studi, salah satu bentuk dari ujian adalah penderitaan. Saat saya belajar dulu, saya tidak mempunyai uang untuk ujian. Dan begitu peningnya, saya sampai mata rasanya ingin lepas rasanya. Dan ini merupakan salah satu tes kelulusan saya. Dan ujian bagi istri saya adalah dia harus patuh pada suaminya, memenuhi keinginan suaminya, dan selalu patuh kepada Allah. Baik saat suaminya ada ataupun tidak ada. Penderitaan kita di dunia itu hanya suatu persiapan untuk hari-hari kelak. Ujian yang Anda hadapi adalah merupakan langkah Anda untuk mendapatkan tempat yang lebih tinggi lagi. Jadi setiap kali Anda mendapatkan tempat lebih tinggi, Anda akan mendapatkan ujiannya. Ujian yang selalu diberikan oleh Allah. Ujian. Tapi saya tidak peduli. Saya tidak peduli saya akan gagal atau lulus dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang akan saya lakukan adalah terus-menerus berusaha dengan baik, dan nanti hasilnya biar Allah yang menentukan. Sama halnya bagi istri saya. Seandainya istri ini selalu berbuat baik dan memenuhi tugasnya sebagai istri, namun suaminya berperangai buruk, istri ini masih punya hak untuk mendapatkan surga, terlepas dari suaminya berbakti kepada Allah atau tidak. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh para makhluk ciptaannya. Saya rasa cukup jawabannya untuk pertanyaan ini. Pertanyaan selanjutnya dari saudara kita yang ada di sebelah kanan.
Terima kasih, saudara moderator. Ada yang menyebutkan nama Tuhan kita dengan berbagai nama yang indah, seperti Maha Kuat, Maha Pengasih, dan Zat yang Agung. Tapi tolong dijelaskan pada saya arti dari Zat yang Agung, yang menciptakan dunia. Dan orang Kristen mengatakan bahwa setelah menciptakan bumi, Tuhan beristirahat selama 6 hari. Maaf saudaraku, itu sudah kita bahas. Kita sudah memahami. Baik, tolong bicaranya lebih pelan agar kita bisa memahaminya. Hijrah Karpet kembali memperkenalkan karpet sholat polos yang bebas dari gambar atau ukiran pada tempat sujud. Di antaranya, karpet custom design, karpet meteran, dan beberapa varian karpet roll seperti Turki New Blue Moss, Al-Aqsa, Turki Royal Tabriz, Turki Grand, Platinum, Turki Persian, Iran Shar, dan Mekah. Dapatkan 4 keuntungan belanja di Hijrah Karpet. Gratis ongkos kirim seluruh kota Indonesia, gratis ongkos obras dan sambung, gratis ongkos survei dan pasang khusus Jabodetabek. Pilihan karpet dan harga dapat menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan. Insya Allah, sholat Anda lebih nyaman dengan karpet sholat polos Hijrah Karpet. Untuk pemesanan dan pemasangan, silakan hubungi tim marketing Hijrah Karpet. Apakah ibadah haji dan umroh Anda sudah sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan? Bagaimana tata cara manasik haji dan umroh yang Rasulullah contohkan? Buku ini menjelaskan secara sistematis bagaimana tata cara ibadah haji dan umroh dengan benar dan mudah. Peta dan ilustrasi melempar jumroh pun dihadirkan di buku ini, sehingga memudahkan Anda untuk memahami dan mempraktikannya. Miliki segera di toko buku terdekat atau hubungi marketing kami di nomor. Kesehatan tubuh menjadi sangat penting agar kita dapat menjalani kegiatan setiap hari. Minum Habasi Pro 2-in-1 yang mengandung habatus sauda dan minyak zaitun dikemas dengan teknologi modern sehingga kapsul tidak mudah bocor, menjadikan Habasi Pro 2-in-1 terjamin kualitas dan kehigienisannya. Habasi Pro 2-in-1, 2 kebaikan dalam 1 kapsul, insya Allah. Untuk pemesanan dan keagenan, hubungi nomor telepon. Yud, ini Ana mau nyari fikih tentang zakat ya. Biasanya ada di kitab Bulughul Maram, Yud. Antum punya kitabnya nggak, Yud? Wah, kalau bukunya, kitabnya Ana nggak punya. Tapi di HP ini, Bulughul Maram lengkap. Tafsir Ibnu Katsir 30 juz pun ada. Itu HP apaan, Yud? Bisa secanggih itu? Shamil Note, the first Islamic smartphone in the world. Baiklah, akan saya ulangi. Ada yang menyebutkan nama Tuhan kita dengan berbagai nama yang indah, seperti Maha Kuat, Maha Pengasih, dan juga Zat yang sangat agung. Tolong dijelaskan kepada saya arti dari Zat yang agung, yang sudah menciptakan dunia ini. Dan banyak orang-orang Kristen mengatakan bahwa setelah menciptakan bumi, Tuhan itu beristirahat selama 6 hari. Apa maksudnya dari hal ini? Karena jika dipikirkan apa yang dilakukan 6 hari setelah penciptaannya, apakah Tuhan melakukan sesuatu yang lain yang perlu saya ketahui? Dan juga Konstantinopel pernah mengatakan bahwasanya energi kosmik itu beristirahat selama 6 hari, maka selama 6 hari itu dunia akan runtuh. Apakah benar seperti itu apa yang dikatakan oleh Konstantinopel? Saudaraku, sudah penjelasannya. Sepertinya pembicara kita sudah memahaminya. Terima kasih. Saudaraku, beberapa menyebut nama Allah dengan energi yang sangat kuat ataupun Maha Kuat, Zat yang agung, dan itu adalah nama yang memang ada. Akan tetapi saya tidak menyetujui penyebutan Allah sebagai energi kosmik atau yang lainnya, karena penamaan itu tidak sesuai dengan sifat Allah. Lalu untuk setelah penciptaan alam semesta,
Allah beristirahat di singgasananya selama 6 hari. Itu adalah kesalahan yang terdapat dalam Injil, tercantum dalam Genesis 2 bagian 3, bahwa Tuhan beristirahat selama 5 hari, bahwasannya energi kosmik beristirahat selama 6 hari. Kemudian dunia akan runtuh. Saya tidak sependapat dengan Anda yang tertulis dalam kitab ini, dan bahwasanya kalimat Tuhan adalah energi kosmik alam. Saya sangat tidak sependapat. Yang benar adalah Allah adalah zat, pemilik segala energi kosmik di alam semesta ini. Dia bukan energi kosmik, namun Allah lebih dari segala semua itu. Dan pernyataan Allah beristirahat, saya juga tidak sependapat. Allah tidak memerlukan istirahat sebagaimana makhluknya, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak pernah tidur. Saya rasa jawaban tadi cukup. Saya akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara non-muslim kita untuk mendekati mic-nya sehingga mempermudah kami mengenali siapa yang akan menanya hal yang masih belum paham. Nama saya Khalid Silva. Saya ingin menanyakan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya pernah mendapat suatu kebenaran bahwa Yesus, Nabi Isa, akan kembali lagi ke dunia. Hal itu benar atau tidak? Pertanyaan adalah, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir. Namun disebutkan juga Nabi Isa nantinya akan kembali lagi ke dunia ini. Dan dalam Injil juga terdapat seperti hal itu. Baiklah, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 116 akan dikuatkan dalam hadis-hadis sahih bahwa Nabi Isa nanti akan kembali ke dunia. Akan tetapi alasan mengapa Isa kembali ke dunia, namun alasan beliau Al-Masih putra Maryam dikembalikan salah satunya adalah untuk menjadi saksi bahwa dia adalah utusan Allah, bukanlah sebagai Tuhan yang selalu dikumandangkan oleh para umatnya. Masyarakat Nasrani selama ini salah mengklaim Al-Masih putra Maryam menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa ke surga dalam keadaan hidup, sebagaimana surat Al-Maidah ayat 116 yang bunyinya adalah, dan Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang untuk menjadikanmu dan ibumu sebagai Tuhan?" Dan pada selanjutnya Isa mengatakan tidak, ia diutus ke dunia untuk menyerukan menyembah hanya kepada Allah. Aku tidak pernah menyeru mereka menyembahku. Aku hanya menyeru kepada mereka untuk menyembah kepada satu Tuhan. Jika ada padaku yang tidak ku ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Jadi Al-Masih putra Maryam dikirim kembali ke dunia untuk meluruskan anggapan umat Kristen yang salah itu menurut Al-Quran dan hadis. Anda bilang bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir, namun Yesus datang, kan berarti itu Muhammad bukan terakhir. Saya mengatakan bahwa Isa diturunkan kembali bukan untuk membawa pesan baru. Ia hanya meluruskan kesalahan kaumnya. Isa kembali ke bumi bukan lagi sebagai Rasul, tapi sebagai umat Muhammad yang mengikuti Al-Quran, dan hanya diminta persaksiannya atas umatnya Kristiani. Wahyu dari Allah untuk Al-Masih putra Maryam adalah Injil. Dan saya tekankan lagi, Isa turun untuk memberikan kesaksian bahwa Nabi Isa tidak pernah menuhankan dirinya dan ibunya bagi umat Kristiani. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ini tentang donor organ dan transplantasi organ yang tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Akan tetapi berdasarkan ijtima yang dilakukan di Arab Saudi ataupun di Riyadh, memutuskan bahwa donor organ dan transplantasi organ dibolehkan apabila memenuhi 3 syarat. Pertama, organ yang mendonorkan organnya tidak membahayakan dirinya sendiri atau yang menyebabkan kematian. Sebagai contoh, jika saya mendonorkan separuh hati saya untuk ibu saya akan mampu bertahan dan tidak akan mati. Kemudian yang kedua adalah bagi penerima donor, organ yang diterimanya benar-benar memberikan hasil yang baik bagi kesehatannya untuk mencapai kesembuhan. Jadi ingat, yang pertama, orang yang mendonorkan organnya tidak membahayakan dirinya sendiri atau menyebabkan kematian. Dan yang kedua, bagi penerima donor, organ yang diterimanya benar-benar memberikan hasil yang baik. Dan poin yang ketiga adalah donor organ bukan karena uang. Jadi apabila 3 hal ini terpenuhi, baik donor organ maupun transplantasi boleh dilakukan. Baik, cukup. Selanjutnya. Silakan pertanyaannya. Terima kasih. Nama saya Amres. Pertanyaan saya adalah, kenapa Tuhan menciptakan kita? Apa Tuhan menciptakan kita hanya untuk menguji kita, untuk mendapatkan surga atau neraka? Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan menciptakan kita? Sebab penciptaan ini akan saya bahas tuntas di lain waktu. Baiklah, alasan Tuhan menciptakan kita
Apakah hanya untuk menguji kita? Baik, dalam surat Al-Muluk ayat 2, Allah memberikan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Dan Allah Maha Perkasa dan juga Maha Pengampun. Allah menciptakan manusia dalam pilihan yang bebas. Manusia diberi kebebasan untuk mematuhi segala perintah atau tidak. Dan Allah berfirman sebelum menciptakan manusia dan tahu siapa saja yang akan mematuhi perintahnya atau tidak. Dalam pilihan bebas, mematuhi atau melanggar perintah Allah. Jika mematuhinya, kita akan memperoleh surga. Dan apabila kita melanggarnya, kita tidak akan memperoleh surga. Inilah konsep akhirat. Malaikat-malaikat tidak diberi kebebasan pilihan oleh Allah. Karena malaikat diciptakan untuk selalu mentaati Allah. Kita diciptakan untuk menerima ujian. Maka kita akan selalu menghadapi ujian itu. Kita akan menerima pahala dan dosa kita. Allah berfirman pada surat Az-Zariyat ayat 56, Aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepadaku. Allah memberikan ujian kepada kita. Kita mau beribadah kepadanya. Sebagaimana kita menghadapi ujian di dunia. Apabila kita mempersiapkannya dengan baik, maka kita akan mendapati dan melewatinya dengan baik pula. Untuk memahami konsep dari penciptaan ini, saya akan memberikan rekaman video saya yang membahas tentang penciptaan ini. Allah akan memberikan ujian kepada kita. Kita mau beribadah atau tidak kepadanya. Sebagaimana kita menghadapi ujian di dunia. Apabila kita persiapkan dengan baik, maka hasilnya akan baik pula. Nanti akan saya berikan rekaman video saya yang membahas tentang penciptaan ini. Ya saudara, silakan untuk pertanyaannya. Nama saya Sijil. Saya sangat menghargai acara ini. Sangat berat. Saudaraku, saya minta bicaranya lebih keras lagi agar kami bisa memahaminya. Nama saya Sijil. Saya menghargai acara ini. Ini memang acara yang sangat berat dan sulit untuk percaya bahwa cerita tentang burung yang menjatuhkan batu itu adalah benar adanya. Saya minta tolong dijelaskan tentang burung ini yang menjatuhkan batu. Baik, saya akan membahas kisah burung yang menjatuhkan batu neraka dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Dalam Al-Quran banyak dikisahkan tentang hikmah nabi-nabi. Bagaimana Isa dilahirkan tanpa ayah, bagaimana Musa membelah lautan, bagaimana bisa. Itu adalah mukjizat. Apa itu mukjizat? Itu adalah keajaiban yang diberikan kepada para nabi, di mana akal manusia tidak dapat menjangkau. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana seorang manusia bisa membelah lautan dan melewatinya? Itu tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Baik saya ataupun Anda tidak dapat melakukannya. Otak kita tidak dapat menjangkaunya. Jadi langkah terbaik adalah kita kembali kepada hati kita untuk mempercayainya. Anda ada sekarang, tidak akan mampu kembali ke zaman Musa untuk memeriksa benarkah Musa melakukan itu. Itu tidak mungkin. Namun ada bagian dari Al-Quran yang mengisahkan tentang pengetahuan yang relevan sampai sekarang ini, yaitu tentang bintang, bulan, dan matahari yang notabene sampai sekarang masih ada. Dan itu benar ada. Jadi tidak mungkin apa yang ada dalam Al-Quran itu cuma omong kosong belaka atau mengada-ngada. Untuk ilmu dalam Al-Quran yang masih ada sampai sekarang ini, kita masih dapat mengkaji kebenaran dan kebenarannya. Akan tetapi bagian dari Al-Quran yang mengisahkan nabi-nabi yang telah lalu, kita tidak dapat mengujinya secara akal atau keilmuan, karena kita mustahil kembali ke masa lalu. Kalau kita membaca apa yang tercantum dalam Al-Quran, kisah-kisahnya kita wajib mempercayainya, meskipun kita tidak dapat membuktikannya. Namun berdasarkan apa yang tertulis dalam Al-Quran, lalu bagaimana konsep neraka dan surga? Baik, saya selesaikan dulu penjelasan saya. Namun berdasarkan apa yang tertulis dalam Al-Quran, saat ini masih ada dan benar. Jadi saya yakin hal lain yang tercantum dalam Al-Quran adalah benar adanya. Sama halnya saat kita ditanya tentang surga dan neraka. Saat orang tidak memiliki iman, yang bisa dilakukan adalah antara mempercayainya dan tidak. Bisa saja ada neraka dan surga, bisa saja tidak. Namun jika kita lihat 80% yang ditulis di dalam Al-Quran tentang apa yang ada sekarang 100% adalah nyata dan benar. Itu saja sudah membuktikan secara akal bahwa kandungan Al-Quran itu benar. Saya rasa penjelasan saya cukup.
Tapi kalau masih kurang, akan saya jelaskan lagi bahwa Al-Quran itu adalah benar adanya. Kita harus percaya. Contohnya Anda sekarang, Anda tidak akan mampu kembali lagi ke zaman Musa untuk memeriksa benarkah apakah Musa itu melakukan hal itu. Itu tidak mungkin. Namun ada bagian dari dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang pengetahuan yang sangat relevan sampai sekarang ini, yaitu tentang bintang, bulan, dan matahari, dan sebagainya, yang notabene itu sampai sekarang itu masih ada, dan benar-benar ada. Jadi tidak mungkin apa yang di dalam Al-Quran itu hanya omong kosong, dan hanya mengada-ngada saja. Contohnya juga orang yang tidak memiliki iman, hanya bisa menerka-nerka, mempercayai atau tidak. Bisa saja ada neraka, bisa saja ada surga. Namun jika kita lihat 80% yang ditulis di dalam Al-Quran tentang apa yang ada sekarang, itu saya nyatakan 100% nyata. Itu saja sudah mampu bisa membuktikan akal pikiran kita sebagai manusia bahwa kandungan di dalam Al-Quran itu benar adanya. Saya rasa penjelasan saya itu sudah cukup. Terima kasih. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Nama saya Aswekiyah. Saya bekerja di bank sektor ekonomi. Yang ingin saya tanyakan adalah segala permasalahan yang ada di dunia. Misalkan peperangan, seperti yang kita ketahui, peperangan banyak terjadi di mana-mana, di luar negara kita, negara India ini. Peperangan mengenai memperebutkan segala sesuatu. Peperangan tentang hal yang lainnya. Juga banyak kelaparan di negara-negara Afrika seperti yang ada di Ethiopia dan di negara-negara Afrika lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah, apakah benar bahwa solusi dari segala permasalahan yang ada di dunia ini adalah agama, yaitu agama Islam? Apakah benar begitu? Kalau memang benar begitu, saya ingin minta penjelasannya lebih lanjut, karena saya kurang mengerti bagaimana peperangan itu bisa terjadi, kelaparan itu bisa terjadi, sampai sekarang ini itu masih ada, dan bagaimana kita bisa mengatasi semua permasalahan itu. Baiklah, saya mengerti atas pertanyaan Anda. Begini, apakah agama yang menjadi solusi bagi segala permasalahan umat manusia di dunia ini? Saudaraku, agama adalah benar-benar solusi dari semua masalah di dunia ini. Menurut firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 19 bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima dan merupakan rahmat dari semesta alam ini. Jadi apabila kita kembali ke dalam apa yang disyariatkan dalam agama Islam, insya Allah apa yang terjadi di Ethiopia saat ini tidak akan terjadi, saudaraku. Dalam tuntunan Islam, orang-orang yang mampu wajib menzakatkan 2,5% atas hartanya. Jika semua orang mampu mengamalkan hal itu, tidak akan ada kemiskinan. Tidak akan ada kemiskinan di dunia ini, saudaraku. Dan tidak akan pernah ditemui satu kaum yang sekarat karena kelaparan. Anda tahu kekayaan 3 orang terkaya di dunia ini, hartanya cukup untuk menyumbang 33 negara miskin, mungkin seperti itu. Hanya 3 orang kaya, saudaraku. Jika semua orang kaya berzakat, tidak akan ada orang yang kelaparan atau kemiskinan. Insya Allah seperti itu. Permasalahannya tidak semua umat menganutnya. Baiklah, begini pertanyaan pertama, dapatkah seorang muslim sholat di kediaman seorang non-muslim? Jawabannya adalah, sepanjang tempat itu terhindar dari najis dan gambar berhala, Anda bisa melakukannya. Bisa melakukan sholat di sana, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh sahalah, seluruh tempat di muka bumi adalah tempat beribadah bagi muslim, sepanjang tempat itu bersih dan sesuai dengan tuntunan syariah. Dan yang kedua tentang prasad. Prasad adalah makanan yang diperuntukkan bagi sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 173, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Dan beberapa surat lain juga menyebutkan hal tersebut. Jadi memakan prasad adalah haram karena itu disajikan untuk selain Allah. Tapi beberapa muslim merasa sungkan karena rekannya yang menyajikan itu atas dasar untuk menghormati. Dengan ucapan bismillah mereka memakannya. Jadi setelah mendengar ini, Anda tahu hukumnya, akan bisa bersikap lebih bijak tentang prasad.
Anda dapat melihat rekaman tentang muamalah dengan saudara non-muslim, bagaimana bersikap tidak menyakiti mereka, namun juga tidak melenceng dari kitab suci kita. Anda akan memahaminya pada akhirnya nanti. Memang, beberapa muslim merasa sungkan pada rekannya yang menyajikan makanan itu. Mungkin atas dasar untuk menghormati, mereka tetap memakannya. Saya rasa cukup jawaban saya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara yang ada di depan. Saya ingin tanya, apakah segala sesuatu adalah ujian dari Allah? Semua sesuatu ujian dari Allah. Pertanyaannya adalah, apakah segala sesuatu itu ujian dari Allah? Jawabannya adalah ya. Segala sesuatu adalah ujiannya untuk kita mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Jadi jika semua gagal, maka tidak akan ada yang masuk surga. Jika semua gagal, tidak ada yang masuk surga. Begitukah pertanyaannya? Saya sependapat dengan Anda, saudaraku. Disinilah adanya konsep ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun dari umat manusia yang luput dari salah, termasuk Nabi. Inilah mengapa bahwa masuk ke dalam surga tidak lain juga karena ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia selalu berbuat kesalahan, akan tetapi Allah selalu memberikan ampunan. Allah Ghafur, Rahman, Rahim, Maha Pengampun. Namun ada syarat atas ampunan tersebut, bukan semata-merta diampuni, dan semua tertulis di dalam Al-Quran. Jadi jika masuk surga karena ampunan dari Allah Ta'ala, jika masuk surga karena perhitungan amalan baik, buruk, cuma itu saja menjadi acuan tanpa campur tangan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya tidak akan masuk surga satu manusia pun, termasuk Rasulullah SAW. Ini yang mengatakan Rasulullah sendiri dalam hadisnya. Segala sesuatu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali satu hal saja yang perlu kita ingat baik-baik, sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 48, yaitu dosa yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syirik, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu saja yang tidak terampuni. Baik, saya rasa cukup jawabannya. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Terima kasih. Ada yang ingin melanjutkannya? Ya, apabila seseorang memiliki timbangan dosa dan pahala yang sama, maksud saya seimbang, apa yang akan terjadi? Dosa dan pahalanya itu seimbang, apa yang akan terjadi? Saudaraku, jika Anda banyak berbuat baik, tentu saja Anda berkesempatan untuk masuk ke dalam surga. Tapi terkadang yang baik menurut Anda tidak baik menurut Allah, dan sebaliknya, karena Allah Maha tahu segalanya. Ada kalanya amalan sedikit tapi masuk surga. Karena itulah kenapa kita selalu memohon ampun saat melakukan kesalahan untuk mencari ridhonya. Jadi Anda masuk surga atau tidak, itu tergantung dari ridhonya Allah yang diberikan kepada kalian. Apakah kalian mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Allah Maha tahu mana yang lebih berat, dosa atau amalan baik yang kalian lakukan selama hidup di dunia itu. Bahkan ada yang amalannya sedikit saja, tapi dia bisa masuk surga. Jadi yang terpenting adalah kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya. Ya, saudaraku, silakan. Dr. Zakir, halal dalam entertain itu bagaimana? Contohnya musik dan sebagainya. Bagaimanakah pandangan sufi akan hal ini, dokter? Mohon penjelasannya, dokter, tentang konsep halal dan haram. Entertain yang bagaimana dulu? Yang memamerkan tubuh? Jelas, itu tidak halal sama sekali. Konsep halal atau haram itu ada di tuntunan dalam Al-Quran dan hadis. Apabila Al-Quran menyebutkan halal, maka ia halal dan sebaliknya. Tapi jika tidak ada dalam Al-Quran, maka lihatlah dalam hadis. Seperti ini. Alat musik yang dibolehkan adalah yang dipukul saja, menurut Islam. Dan alat musik yang lain itu hukumnya haram. Dan yang ketiga adalah sufi menurut Islam. Sufi berasal dari bahasa Arab suf, yang artinya pancaran. Jadi saran saya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi jika tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, itu adalah haram, termasuk penyelewengan, termasuk dalam sufisme. Jadi lebih baik yang menjadi pegangan, sebaik-baiknya sebaik-baiknya pada Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis adalah tuntunan yang baik dalam kehidupan kita, tanpa perlu ditambah-tambah lagi. Karena di dalam Al-Quran itu semua dibahas.
sudah sangat sempurna, tanpa perlu ada penjelasan-penjelasan lagi. Jadi siapapun juga silakan membaca Al-Quran dan juga hadis. Penjelasan di dalam ini bukan mengada-ngada dan juga bukan omong kosong. Kalau memang begitu, terjemahan yang baik di dalam Al-Quran menurut Anda apa? Penjelasan di dalam Al-Quran itu tidak berbeda-beda, itu tetap saja sama saudaraku. Semua terjemahan di dalam Al-Quran itu bagus, karena tidak ada perubahan dalam bahasa Al-Quran jika diterjemahkan dalam bahasa apapun. Tapi untuk terjemahan dalam bahasa Inggris, saya gunakan Sayyidinas, karena bahasanya mudah dipahami menurut saya, seperti yang saya berikan kepada teman kita tadi. Insya Allah saya akan memberikan kepada Anda satu selepas acara ini. Silakan minta kepada panitia. Anda baca sendiri, insya Allah Anda dapat mengerti karena terjemahannya mudah sekali untuk dicerna dan dibaca seperti pada usia Anda saat ini. Silakan Anda minta pada panitia. Saya sediakan satu untuk Anda. Terima kasih. Baik, masih ada pertanyaan dari saudara kita yang non-muslim? Silakan. Ya. Terima kasih, selamat malam. Nama saya Rida. Saya seorang agama Hindu. Apabila saya Hindu, akan tetapi saya berbuat baik, sulitkah saya untuk mencapai surga? Seperti yang dokter jelaskan, surga bukan hanya milik kaum muslim. Pertanyaan bagus. Dalam Al-Imran 19, sesungguhnya agama yang diterima Allah adalah agama Islam. Sedangkan kitab Injil, siapa yang menamai kitab Injil, itu adalah nama yang diberikan kaum Kristiani sendiri. Siapa yang memberi nama Kristen? Dalam Injil tidak ada nama Kristen, tapi itu nama pemberian mereka sendiri. Jadi sebenarnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dalam Al-Imran 67 bahwa Ibrahim bukan Yahudi atau Nasro. Agama yang dipeluknya adalah din. Apa agama din itu? Ya Islam. Sebagaimana dalam Injil, dalam Gospel of John 5:30, bahwa aku melihat apa yang kulihat dan merasa apa yang kurasa. Jika ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendakku, itu adalah kehendak Tuhan. Jadi apapun yang mempercayainya adanya Tuhan, itu adalah Islam, saudaraku. Itulah mengapa saya juga membahas persamaan dengan Injil untuk menguatkan akan hal ini. Dalam Injil juga terdapat tentang konsep Tuhan, tentang sedekah, zakat, semua ada. Dan apa yang ada pada Injil juga ada pada Al-Quran. Itulah kenapa saya katakan bahwa semua kitab suci menyeru kepada Islam. Dan Islam adalah agama yang meliputi semua makhluk. Dan apa yang berdasar pada Al-Quran dan hadis, itulah Islam. Dan semua nabi yang berbagai kepercayaan menyerukan untuk kembali kepada Islam. Sehingga agama yang paling hakiki adalah agama Islam. Jadi jika ada orang Kristen yang dapat menunjukkan kepada saya ada ayat dalam Injilnya yang menyatakan bahwa Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan, saya tentang dia untuk kemari dan membuktikannya. Berapa bagian dari Gospel of John yang menerangkan bahwa ada zat yang lebih tinggi daripada Isa ataupun alam semesta, dan ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika Anda mengatakan bahwa Kristiani adalah penganut Injil dan agama Kristen, maka saya katakan bahwa Injil dan Kristen itu merupakan lingkup kecil dalam sebuah agama, yaitu agama Islam. Dalam Korintius memerintahkan untuk menutup rambut pada bagian perempuan. Nah saudara, semua kitab menyeru kepada Islam, dan Islam adalah agama yang meliputi semua makhluk. Dan apa yang berdasar pada Al-Quran dan hadis itu adalah semua Islam. Dan semua nabi dari berbagai kepercayaan yang menyerukan untuk kembali kepada Islam. Sehingga agama yang paling benar, yang paling hakiki adalah cuma satu, agama Islam. Jika ada orang Kristen yang dapat menunjukkan kepada saya dan ayat Injilnya, maka saya akan menentang dia. Jadi jika Anda mematuhi segala perintah Tuhan, Anda akan segera masuk surga. Namun apabila Anda mengingkarinya, Anda tidak akan pernah mendapatkan surga. Itulah jawaban dari saya yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, dan memang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya sebagaimana dalam Injil, dalam Gospel of John 5:30, bahwa aku melihat apa yang kulihat dan merasa apa yang kurasa. Jika ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendakku, itu adalah kehendak Tuhan. Jadi apapun yang mempercayai adanya Tuhan, itulah yang disebut dengan Islam. Jadi ingat, dalam Injil, dalam Gospel of John 5:30, ingatlah bahwa aku melihat apa yang kulihat dan merasa apa yang kurasa. Jadi jika ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendakku, itu adalah kehendak Tuhan. Dan Islam adalah agama yang meliputi seluruh makhluk.
dan apa yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis itu adalah juga Islam. Dan semua nabi dan berbagai kepercayaan menyerukan untuk kembali kepada Islam. Sehingga agama yang paling benar dan yang paling hakiki yang tadi saya ucapkan adalah Islam. Jika ada orang Kristen yang dapat menunjukkan kepada saya bahwa Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan, saya akan tentang dia. Saya akan tentang dia untuk datang kemari dan untuk membuktikannya. Seberapa bagian dari Gospel of John menerangkan bahwa ada zat yang lebih tinggi daripada Isa ataupun alam semesta ini. Nah saudaraku, semua kitab itu menyerukan Islam. Jadi jika Anda mematuhi segala perintah Tuhan, Anda akan masuk surga. Namun apabila Anda mengingkarinya, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan surga. Itulah jawaban saya. Kita sampai pada pertanyaan terakhir. Jika ada non-muslim yang mau bertanya, silakan. Tolong jelaskan konsep akhirat dalam Al-Quran. Tolong saudara bicaranya lebih keras dan mendekati mic. Maksud saya minta penjelasan konsep akhirat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran digambarkan tentang surga jannah. Dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai taman yang penuh dengan berkah. Di sana terdapat berbagai susu dan madu, juga banyak makanan. Tempat ini adalah balasan dari Allah bagi yang berbuat kebaikan. Saudaraku, tapi tidak akan sama. Dokter, begini dokter. Ya, saya mulai mendengar Anda bicara, silakan. Dokter, maksud saya tentang jasad dan jiwa. Bagaimana tentang itu, dokter? Saudaraku. Dokter, maksud saya, apakah dokter sendiri pernah pergi ke dalam surga? Saudaraku, Anda menanyakan bagaimana saya yakin bahwa saya akan pergi ke sana. Saudaraku, saya memiliki kitab suci yang menjelaskan segalanya. Dan saya berpikir secara logis. Saya seorang dokter yang selalu berpikir logis. Dan otak logis saya. Kalau Anda berpikir secara logis, iya, saya mengerti. Kalau Anda berpikir secara logis, apakah Anda yakin? Iya, saya mengerti apa yang Anda maksudkan. Semoga Anda juga masuk surga, insya Allah. Amin. Tapi Anda juga masuk surga, dokter. Tapi tolong jelaskan, apakah konsep akhirat itu ada? Anda menanyakan bagaimana saya yakin bahwa saya akan pergi ke sana. Saudaraku, saya memiliki kitab suci yang menjelaskan segalanya. Dan saya berpikir secara logis. Dan dokter sudah jelaskan tadi. Tapi pertanyaannya saya bukan itu, dokter. Ya, saya seorang dokter yang selalu berpikir logis. Dan otak logis saya tidak pernah meragukan Al-Quran. Dan saya selalu yakin bahwa kitab saya 100% adalah benar. Jika Anda masih ragu, saya akan memberikan rekaman saya ketika saya berdebat dengan Dr. William di Chicago. Saya bisa mereviewkan kepada Anda berbagai kitab. Jadi semua orang itu kemungkinan akan masuk surga? Ya, mungkin saja. Jadi kalau orang itu memikirkan hal yang benar. baik, mungkin akan masuk surga. Itu lebih bagus. Apa seperti itu surga? Atau akhirat seperti itu? Seperti yang dokter tadi katakan tentang konsep surga di akhirat. Jika orang berbuat baik di luar agama Islam, kemungkinan saja bisa masuk surga. Ya, selanjutnya. Saya ingin menanyakan konsep akhirat dalam Islam itu sebenarnya bagaimana? Baiklah saudaraku, saya jelaskan sekali lagi. Saya berpikir secara logis. Saya seorang dokter yang selalu berpikir logis. Dan otak logis saya tidak pernah meragukan Al-Quran. Dan saya selalu yakin bahwa kitab saya 100% adalah benar. Jika Anda masih ragu, saya akan memberikan rekaman saya ketika saya berdebat dengan Dr. William di Chicago. Saya bisa mereviewkan kepada Anda berbagai kitab. Ya, saya mengerti. Terima kasih atas reviewnya. Tapi buku yang Anda ingin berikan itu kan ciptaan manusia. Saudaraku, jika Anda masih ragu, saya akan memberikan rekaman saya ketika saya berdebat dengan Dr. William di Chicago. Saya akan berikan reviewnya kepada Anda berbagai kitab. Namun ini waktunya sangat terbatas. Saya di sini bukan untuk meresume buku, akan tetapi untuk berbicara tentang persamaan Hindu dan Islam dan juga Injil. Tugas saya sekarang bukan cuma itu. Saya membedah tentang Vedas dan Al-Quran. Jika Anda setuju, itu hak Anda. Tidak setuju pun itu hak Anda. Karena tugas saya adalah menyampaikannya saja. Saya menyampaikan Tuhan, kitab neraka dan surga. Anda suka atau tidak, itu hak Anda. Dan yang di atas yang maha tahu siapa yang paling benar, Anda atau saya. Seperti itulah Tuhan di atas maha tahu. Terima kasih saudara-saudara atas kehadirannya. Sekarang pertanyaan selanjutnya kepada Dr. Green. Silakan memberikan sambutannya, Dr. Green. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Chinai atas kedatangannya. Kita di sini telah banyak belajar dari Dr. Zakir Naik dan alhamdulillah
saya ingin Anda semua menggunakan pengetahuan ini dan menyebarkan kepada yang lainnya untuk membagi pengetahuan tentang mulianya agama Islam. Dan saya ucapkan terima kasih atas apresiasi yang luar biasa kepada acara ini. Segenap salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudaraku. Jazakumullah khair.